Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Langsung saja masuk menu utama, yaitu ada kompetensi dasar, yang kedua ada materi, dan yang terakhir ada latihan soal. Langsung saja kita masuk ke kompetensi dasar. Di sini saya mengambil mata pelajaran IPA dan IPS. Untuk mata pelajaran IPA ada yang pertama, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ada menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya materi IPS. Untuk materi IPS sendiri yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Untuk yang pertama yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada generatif dan yang kedua ada vegetatif. Untuk generatif sendiri yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau buahnya melalui penyerbukan atau secara kawin. Sedangkan untuk vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tidak menanam biji atau buahnya tanpa penyerbukan atau secara tidak kawin. Untuk yang generatif, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada terdapat struktur bunga yang lengkap atau sempurna. Nah, di sini kita belum mengetahui apa saja sih keterangan dari nomor-nomor berikut. Langsung masuk. Yang pertama itu ada putik. Jadi ini adalah putik. Sedangkan di putik itu sendiri terdapat kepala putik dan juga ada tangkai putik. Untuk yang di sini itu adalah bakal buah dan untuk yang di dalamnya yaitu bakal biji. Sedangkan yang ini itu adalah kelopak dan yang ini adalah tangkai bunga. Selanjutnya untuk yang kecil ini itu disebut dengan benang sari. Untuk tangkainya disebut dengan tangkai sari. Dan untuk yang itu nomor 10 disebut dengan kepala sari. Dan yang terakhir yang besar itu disebut dengan mahkota. Selanjutnya ada vegetatif. Vegetatif terdiri dari dua jenis. Yang pertama alami dan yang kedua ada buatan. Untuk alami itu ada umbi batang, rizoma, umbi lapis, dan tunas. Untuk contoh umbi batang ada kentang, dan untuk contoh dari rizoma itu ada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Sedangkan untuk umbi lapis itu ada bawang merah, dan yang terakhir tunas. Contoh dari tunas adalah tunas bambu atau tunas pisang. Selanjutnya kita masuk ke vegetatif buatan. Untuk vegetatif buatan sendiri itu ada mencangkok, okulasi atau menempel, dan stek. Untuk mencangkok itu contohnya kalian bisa lihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu okulasi atau menempel. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Dan yang terakhir itu ada stek. Untuk contoh dari stek, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Baik, selanjutnya itu adalah materi tentang cara perkembangbiakan hewan. Ada yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang terakhir ada ovovivipar. Untuk ovipar sendiri adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur. Untuk vivipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya.
Dan yang terakhir untuk ovovivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Untuk contoh hewan ovipar itu ada ayam, burung, dan juga bebek. Untuk selanjutnya adalah contoh hewan vivipar. Itu ada sapi, kucing, dan juga kambing. Jadi untuk hewan vivipar itu biasa disebut dengan hewan mamalia. Dan untuk contoh yang terakhir itu adalah hewan ovovivipar, yaitu ada ikan hiu, ada ikan gupi, kuda laut, dan ada ikan pari. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi IPS. Di materi IPS ini kita akan membahas tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi di wilayah ASEAN. Kalian perhatikan gambar atau peta berikut ini. Terdapat 10 negara di wilayah ASEAN. Negara yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Yang kedua adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Yang ketiga adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Prachathai, yang artinya tanah kebebasan. Selanjutnya ada negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Selanjutnya ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Selanjutnya yaitu Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya disebut dengan Áo Dai. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut dengan negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Dan yang terakhir adalah negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki banyak sekali pulau atau biasa disebut dengan negara kepulauan. Selanjutnya adalah kondisi geografis Asia Tenggara. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Lalu wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung wilayah. Yang berbentuk semenanjung adalah
Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia, bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Demikian penjelasan materi tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.